Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah penetapan evaluasi kinerja berbasis goal setting. Dalam dunia kerja, goal setting ini sering disebut sebagai target kinerja dan target kinerja ini ditetapkan berdasarkan visi misi organisasi yang dituangkan dalam rencana strategik. Nah, target yang ingin dicapai organisasi dan dituangkan dalam rencana strategik ini sebenarnya adalah target dari pimpinan puncak organisasi. Nah, target-target ini kemudian diturunkan ke bawah sesuai dengan struktur organisasi dan biasa disebut sebagai cascading. Sekarang kita lihat bagaimana cascading itu. Di layar terlihat bahwa ini contoh organisasi ya, pimpinan puncak. Dia punya 4 anak buah, yaitu manajer produksi, manajer marketing, manajer finance, dan manajer HRD. Nah, pimpinan ini akan menurunkan targetnya. Salah satu dari target itu untuk tahun ini adalah profit meningkat 10% dari tahun lalu. Itu akan dia bagikan kepada seluruh anak buahnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, untuk contohnya di sini adalah dia akan menurunkan targetnya itu kepada manajer marketing. Dan akhirnya muncullah target-target berupa indikator-indikator keberhasilan pemasaran. Nah, sekarang sang manajer marketing ini kemudian akan menurunkan target-targetnya ini kepada anak buahnya, yaitu kepala divisi riset pasar, kepala divisi marketing media massa, kepala divisi marketing online, dan kepala divisi marketing tatap muka. Jadi nanti dia akan membagi habis target-targetnya ini kepada keempat anak buahnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana manajer marketing ini akan menurunkan targetnya kepada kepada kepala divisi marketing online. Dan target-targetnya itu akhirnya adalah target-target di Instagram, target-target di Twitter, target-target di TikTok, dan kemungkinan juga ada target yang lain. Selanjutnya kita lihat di sini bahwa kepala divisi marketing online itu akan menurunkan target kepada koordinator Instagram, misalnya berbentuk like, follow, komen, dan masih banyak lagi ya indikator-indikator keberhasilan di sosial media. Begitu pula dia akan menurunkan target-targetnya kepada koordinator Twitter dan koordinator TikTok. Jadi begitu kurang lebih proses cascading, dan sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana menyusun lembar kinerja. Jadi yang pertama, atasan menyusun draft indikator dan target bagi bawahannya. Dan pada waktu yang sama, bawahan juga menyusun draft indikator dan target bagi dirinya sendiri. Nah, bawahan kemudian memberikan apa yang telah dia susun itu pada atasannya, dan atasan membandingkan draft yang dia buat sendiri dengan draft yang dibuat bawahannya. Selanjutnya, atasan menyusun jadwal meeting dengan masing-masing bawahannya. Jadi pertemuannya itu adalah 4 mata. Artinya kalau dia punya bawahan 4, berarti dia harus menyusun 4 jadwal meeting. Kemudian dilaksanakanlah meetingnya. Nah, apa yang terjadi di dalam aktivitas meeting itu? Mereka akan berdiskusi antara atasan dan bawahan ini untuk mencapai kesepakatan dalam pertama, tujuan yang hendak dicapai berupa sasaran kinerja periode dan sasaran kinerja berkala. Jadi sasaran kinerja periode ini biasanya sasaran yang harus dicapai selama 1 tahun, dan sasaran kinerja berkala ini adalah sasaran antara. Minimal sasaran kinerja berkala ini adalah
sasaran periode dibagi 12, artinya kemudian setiap bulan ada sasaran kinerja berkala. Itu minimal, bisa lebih dari 12. Kemudian yang kedua adalah apabila bawahan merasa bahwa dia membutuhkan kemampuan baru untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, maka mereka akan mendiskusikan program pengembangan bagi sang bawahan. Dan kemudian mereka akan menyusun jadwal meeting berkala. Sekarang bagaimana setelah mereka menyusun rencana, mereka akan merealisasikan rencana tersebut selama 1 tahun. Apa yang terjadi? Pertama, bawahan melaksanakan tugas sesuai lembar kinerja dan atasan memberikan coaching secara kontinu. Nah, dalam meeting berkala yang harus mereka lakukan itu kemudian mereka melakukan review progres pencapaian sesuai lembar kinerja, mendiskusikan faktor-faktor penunjang dan cara memaksimalkannya, mendiskusikan faktor-faktor penghambat dan cara meminimalkannya, dan mengubah sasaran kinerja bila perlu. Selanjutnya adalah kegiatan dalam meeting akhir periode. Ini dilakukan pada akhir tahun, yaitu mereka akan menetapkan kinerja final dan menetapkan saran pengembangan bagi periode berikutnya. Nah, penerapan evaluasi kerja dalam organisasi ini akan menghadapi kegagalan apabila pertama adanya kurang dukungan dari pimpinan puncak. Sehingga memang kalau pimpinan puncak tidak mendukung, inisiatif-inisiatif HRD itu hanya akan menjadi pemborosan. Berikutnya adalah kurangnya pemahaman dari para karyawan. Kalau ini bisa diatasi dengan sosialisasi yang intensif. Berikutnya ketika standar tidak relevan, jadi tugas-tugasnya adalah mengenai A, tapi standar indikator keberhasilannya adalah mengenai B. Berikutnya adalah ketika standar tidak realistis. Standarnya terlalu tinggi dan jelas-jelas tidak mungkin dicapai. Kemudian adalah umpan balik buruk. Jadi dibutuhkan kemampuan untuk memberikan umpan balik yang baik dari seluruh atasan. Nah, ini adalah teori Forbisten dan kolektif yang diajukan oleh Hofstede, dan Indonesia termasuk bangsa dengan Forbisten tinggi dan kolektif. Nah, pada budaya Forbisten tinggi dan kolektif ini ada rasa sungkan dari bawahan untuk mendebat atasan, sehingga kadang-kadang dalam meeting itu suasananya bawahan hanya nurut-nurut saja. Dan yang terakhir adalah ketika hasil penilaian tidak digunakan untuk mengambil keputusan HRD. Nah, demikian tadi sekilas mengenai proses penyusunan evaluasi kinerja berbasis goal setting. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.